Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fauzan Febriansyah, NPM me 234111112. I will explain to aspect of business assessment. Oke. Mengapa penilaian bisnis itu penting? Karena penilaian bisnis sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan. Bisnis yang melakukan penilaian rutin memiliki peluang setidaknya 30% lebih tinggi untuk sukses. Pahami juga nilai real bisnis Anda untuk keputusan investasi dan strategi perusahaan yang lebih baik. Oke, next. Aspek keuangan dalam penilaian bisnis. Apa sih analisis keuangan itu? Nah, analisis keuangan ini yaitu fondasi penilaian bisnis. Dan metrik utama meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Gunakanlah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk mengungkap potensi masalah atau peluang yang tersembunyi. DCF, DCF, Discounted Cash Flow, yaitu memproyeksikan nilai masa depan. Di sini ada rasio keuangan penting. Dan ada 3 rasio penyusunnya ya kawan-kawan. Dan yang pertama rasio lancar. Yang kedua rasio utang terhadap ekuitas. Dan terakhir margin laba bersih. Dan untuk laporan keuangan relevan juga sama. Ada 3 penyusun kerangka utamanya ya kawan-kawan. Yang pertama neraca. Dan yang kedua laporan laba rugi, dan ketiga laporan arus kas. Oke, next. Di sini ada evaluasi pasar dan pelanggan. Pahami posisi pasar dan keunggulan kompetitif Anda atau bisnis Anda. Ukuran pasar saat ini penting. Begitu juga pertumbuhan tahunan. Analisis juga SWOT atau keuangan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu sangat-sangat membantu. Tingkat retensi pelanggan adalah kunci. Nah, strategi pemasaran yang sukses didasarkan pada pemahaman pasar yang mendalam. Oke, analisis SWOT. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis Anda. Dan yang kedua, segmentasi pasar. Target audience berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku. Dan yang terakhir, tren pasar. Tren pasar ini sangat penting. Dan juga perhatikan pergeseran preferensi pelanggan dan inovasi teknologi. Oke, next. Penilaian operasional, efisiensi dan efektivitas. Evaluasi proses bisnis, inti dan rantai pasokan Anda sekalian. KPI operasional meliputi waktu siklus produksi, tingkat cacat, dan biaya produksi per unit. Implementasi Lean Manufacturing dapat mengurangi biaya produksi. Optimalkan operasi dengan teknologi untuk penghematan biaya yang signifikan. Dan juga ada waktu siklus, tingkat cacat, dan biaya produksi. Nah, apa sih waktu siklus? Waktu siklus itu minimalisir waktu siklus produksi, artinya tidak membuang-buang waktu. Tingkat cacat, kurangi tingkat kesalahan produksi. Dan artinya barang itu tidak boleh ada yang cacat. Dan yang ketiga, biaya produksi. Tekan biaya produksi per unit. Oke, next.
Untuk SDM sebagai aset utama, kualitas dan produksi tenaga kerja adalah aset berharga. Struktur organisasi dan efektivitas tim itu penting. Program pelatihan dan pengembangan karyawan juga meningkatkan keterampilan dan retensi. Investasi dalam SDM, yaitu sumber daya manusia, meningkatkan kinerja perusahaan. Budaya perusahaan memotivasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, ada evaluasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dan yang kedua, periksa struktur organisasi dan efektivitas tim. Dan yang terakhir, tinjau program pelatihan dan pengembangan karyawan. Next. Nilai infrastruktur teknologi Anda dan adaptasi terhadap teknologi baru seperti AI, otomatisasi, dan blockchain. Teknologi meningkatkan efisiensi dan memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mengadopsi AI mengalami peningkatan produktivitas, itu sudah pasti. Dan investasi dalam R&D mendorong pertumbuhan bisnis. Ini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, implementasikan kecerdasan buatan. Sangat-sangat ini ya, memaksimalkan AI untuk dalam pembuatan bisnis itu penting. Karena AI juga membantu kita dalam segala hal. Dan yang kedua, otomatisasi. Otomatiskan tugas-tugas rutin. Yang ketiga, blockchain. Gunakan blockchain untuk transparansi. Oke, next. Merencanakan masa depan dengan penilaian yang akurat. Penilaian bisnis berskala sangat penting. Memaksimalkan nilai bisnis Anda dengan hasil yang sangat akurat. Gunakan sumber daya dan alat tambahan untuk penilaian. Hubungi konsultan atau gunakan alat penilaian online. That's enough for now. I hope the material I have presented is useful. If there are any mistakes in my words, I apologize. Cukup sampai di sini, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.